Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tia Zahra Kusmandarani. Di sini saya akan membahas tentang apa itu funneling. Oke, kita langsung aja ke funneling. Sebelum ke funneling, kita harus tahu dulu pengertian tentang apa sih digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan internet. Banyaknya interaksi yang kita lakukan di dunia internet membuat kita dan pelanggan kita tentunya tidak bisa jauh-jauh dari internet. Semua kalangan dan hampir semua profesi membutuhkan internet untuk dapat menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan hingga membeli keperluan sehari-hari. Peluang inilah yang dapat para UKM optimalkan. Para UKM dapat mengenalkan dan memasarkan produknya melalui internet. Nah, apa itu funneling marketing? Pemasar menggunakan istilah funneling marketing sebagai corong pemasaran, corong konversi, atau corong penjualan untuk mengoptimalkan konversi. Setiap komponen dari strategi akuisisi pelanggan, Anda perlu berinteraksi dengan yang lain, dan semuanya harus dilacak secara digital. Pada dasarnya, saluran pemasaran masuk Anda adalah proses di mana prospek beralih dari kesadaran pertama akan merek Anda menjadi lupa merek. Anda perlu melacak tingkat konversi ini untuk menetapkan tujuan yang akurat dan mengelola waktu dan sumber daya Anda secara efektif. Mengapa kita membutuhkan funneling marketing? Pelanggan membutuhkan rata-rata antara 5 dan 8 momen kontak untuk setiap pembelian. Mengganggu, sebaliknya, ini menawarkan peluang untuk memberi merek, perusahaan, dan produk atau layanan Anda sedemikian rupa sehingga pelanggan tidak dapat merindukan Anda dengan cara apapun. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah perjalanan pelanggan. Momen kontak yang mengarah pada pembelian bersama membentuk perjalanan pelanggan. Ada banyak sekali model yang ditulis untuk ini oleh pakar dan pakar pemasaran. Tetapi yang pasti yang paling banyak digunakan adalah model AIDA. Model ini berisi tahapan berikut, yaitu attention atau perhatian. Pelanggan memiliki kebutuhan tertentu, menyadarinya, dan mengetahui produk atau layanan Anda. Yang kedua adalah interest atau minat. Pelanggan mulai menunjukkan minat pada produk Anda. Yang ketiga adalah desire atau keinginan. Pelanggan memiliki kebutuhan untuk membeli produk Anda. Yang keempat, action atau tindakan. Pelanggan membeli produk Anda. Yang kedua adalah waktu dan efektivitas. Funneling atau saluran yang digunakan dengan baik memastikan distribusi yang efektif antara penjualan dan pemasaran dan menghemat banyak waktu Anda atau karyawan Anda. Saluran otomatis memastikan bahwa situs web dan komunikasi Anda memberikan aliran prospek yang konstan selama 24 jam sehari. Departemen pemasaran dapat fokus pada komunikasi di dalam corong ini, dan departemen penjualan dapat secara efektif menghabiskan waktunya dengan berfokus pada prospek yang berada di bagian terakhir dari perjalanan pelanggan dan juga saluran Anda. Yang ketiga adalah memberikan masukan dan menginformasikan. Pelanggan memiliki kebutuhan untuk diinformasikan dan diberi masukan oleh ahli saat membeli. Mereka ingin dibantu untuk memastikan bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Saluran penjualan dan pemasaran menawarkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ini dan pada saat yang sama menempatkan perusahaan dan produk Anda sebagai solusi yang dibutuhkan pelanggan. Nah, di sini ada bagaimana tahapan strategi funneling dalam digital marketing yang efektif. Yang pertama adalah awareness, yang kedua interest, yang ketiga desire, yang keempat action, dan yang terakhir adalah evaluasi. Awareness, ketika pelanggan belum mengunjungi toko online kita, baik itu dalam website, media sosial, atau e-commerce atau marketplace. Edukasi calon pelanggan untuk mengunjungi toko online kita seperti melalui iklan, campaign, atau penyebaran pesan. Interest.
ketika calon pelanggan mengunjungi toko online kita menjadi visitor atau pengunjung. Menjelaskan keunggulan produk kita yang menonjol dibanding produk pesaing. Sajikan konten-konten dengan visualisasi yang menarik seperti gambar, video tutorial, atau infografik. Yang ketiga adalah desire. Ketika visitor menunjukkan ketertarikan untuk membeli produk yang kita tampilkan pada toko online. Menawarkan promo-promo menarik, menambahkan informasi testimoni yang diberikan oleh pelanggan. Dan yang keempat adalah action. Ketika visitor membeli produk pada toko online kita, membuat program loyalitas pelanggan, menawarkan referral program. Terakhir adalah evaluasi. Evaluasi apakah strategi yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Caranya mengukur pertumbuhan audiens, mengukur engagement rate, mengukur lead generation funnel. Nah, ini ada penjelasan tentang evaluasi strategi funneling. Setiap strategi pemasaran yang dilakukan tentu memiliki tujuan atau objektif, sehingga pada akhirnya tujuan ini dapat kita evaluasi apakah tercapai atau tidak, apakah strategi pemasaran yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Begitu pula dengan digital marketing, khususnya pada strategi funneling. Setiap UKM harus mampu melakukan evaluasi apakah program campaign atau iklan yang dilakukan melalui online telah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa mengukur pertumbuhan audiens, engagement rate, dan lead generation funnel. Di sini adalah penjelasan tentang mengukur pertumbuhan audiens. Kita perlu mengukur pertumbuhan atau kenaikan audiens pada toko online kita. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah platform apa yang digunakan, karena cara mengukur pertumbuhan audiens berbeda untuk setiap platformnya. Untuk mengukur pertumbuhan pada website, kita bisa menggunakan Google Analytics. Sedangkan pada e-commerce atau marketplace, biasanya masing-masing platform menyediakan alat bantu analisis tersendiri. Sini ada juga penjelasan tentang mengukur engagement rate. Engagement rate adalah berapa besar audiens yang berinteraksi dengan produk kita. Layaknya mengukur pertumbuhan audiens, cara mengukur engagement rate juga berbeda untuk setiap platformnya. Sama seperti sebelumnya, untuk mengukur engagement rate pada website kita bisa menggunakan Google Analytics. Sedangkan pada e-commerce atau marketplace, biasanya masing-masing platform menyediakan alat bantu analisis tersendiri. Yang terakhir adalah penjelasan mengukur lead generation funnel. Lead generation funnel bisa diartikan sebagai jumlah konversi dari yang mengetahui produk menjadi melakukan transaksi. Untuk dapat mengevaluasinya, para UKM harus mampu menghitung return on investment atau ROI. Bagi seorang pelaku bisnis, menghitung ROI penting dilakukan agar apa yang telah para UKM investasikan sebagai modal tidak terbuang secara sia-sia. Dalam investasi ke strategi digital marketing, jenis ROI yang secara umum dapat para UKM gunakan sebagai bahan evaluasi adalah profit atau laba, yaitu dengan menghitung berapa keuntungan bersih setiap penjualan atau setiap transaksi, berapa jumlah rata-rata pembeli yang didapat dari sebuah campaign, atau berapa total profit harian, mingguan, bahkan bulanan. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang